Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien, santai. Mungkin saya tidak ingin pidato seperti biasa, karena ini nanti akan menjadi kontes pidato. Tapi saya hanya pertama ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Koordinator PMK yang telah mendukung upaya kita bersama dalam hal ini Matakin untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak saja bisa membangun kesadaran kita sebagai warga negara, tapi bagaimana untuk melestarikan alam lingkungan kita. Saya ingin bercerita atas apa yang pernah saya alami yang terkait dengan sahabat saya waktu saya masih di kampung Tegal. Saya punya beberapa sahabat yang berasal dari keluarga yang sangat miskin. Dan seperti biasanya keluarga yang sangat miskin, orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai anak-anaknya bersekolah. Dan kemudian sesuai dengan kebudayaan atau adat istiadat yang ada di dalam masyarakat kita, anak itu dingengerkan, diikutkan kepada saudaranya yang lebih mampu, agar bisa bukan hanya untuk sekolah, tapi terutama yang paling dasar, bisa makan minum secara cukup. Ada seorang anak yang kebetulan menjadi teman saya, seperti halnya orang-orang yang hidup ngenger. Dia harus bekerja banting tulang sejak kecil, meskipun yang dia ikuti adalah saudara dekat. Bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Nabi Konfusius, di dalam hal mencintai, kita senantiasa menyebelah. Banyak mungkin orang yang kita cintai, tapi pasti ada yang menjadi favorit. Demikian juga ketika kita dalam kondisi membenci seseorang, juga ada gradasinya. Ada yang bencinya setengah mati, ada yang seperempat mati. Nah, si anak ini yang ngenger tentu berbeda dilakukan oleh yang dingengeri dibanding dengan perlakuan terhadap anak kandung. Anak kandung hidupnya enak, sekolah, habis sekolah tinggal tidur, mungkin bermain. Sementara yang anak ngenger ini harus kerja keras banting tulang membantu. Bahkan lebih keras dari bosnya itu sendiri. Menderita secara fisik. Namun apa yang terjadi kemudian? Sekian puluh tahun kemudian, anak-anak kandung yang biasa dimanjakan dan mendapat warisan yang jumlahnya banyak, tidak bisa bekerja mengelola warisan orang tuanya. Akhirnya hartanya kian menyusut karena hanya tahu senang-senang. Sementara yang ngenger karena biasa hidup prihatin, dia bekerja sangat keras. Bahkan ketika dia sudah berkeluarga, punya anak keturunan, ada rasa ketakutan di dalam batinnya. Tidak ingin anak keturunannya itu miskin seperti dia dan harus ngenger kepada orang lain. Maka hidupnya hanya untuk mencari uang siang malam, meskipun uangnya sudah bertumpuk-tumpuk mengalahkan orang yang semula dingengerinya. Cerita kemudian yang dimanjakan kekayaannya menurun, akhirnya menjadi jatuh miskin. Yang ngenger dulunya miskin menjadi kaya, tapi penyakitan karena tidak pernah istirahat meskipun sudah kaya, sakit-sakitan, hidupnya keluar masuk rumah sakit dan hartanya pun menjadi habis. Itu cerita orang per orang. Bagaimana dengan cerita negara? Indonesia negara yang sangat kaya raya. Bukan hanya nikel, tapi sebelumnya zaman bahla, rempah-rempahnya membuat mata dunia ingin mencaplok Indonesia, dan itulah kolonisasi yang terjadi di Indonesia bermula dari rempah. Mereka ingin menguras dan kita menderita. Kalau Bung Karno bilang 350 tahun, tapi kalau berdasarkan data sejarah, Indonesia secara keseluruhan Nusantara dikuasai 1 Januari 1800, jadi 140 tahun. Namun berapapun tahunnya, intinya Indonesia dikuras kekayaannya.
Dan itu membuat kita semua berjuang, dan 17 Agustus 1945 kita merdeka sebagai bangsa. Dari tidak punya apa-apa, presidennya pun waktu dilantik jalan kaki, kemudian lapar makan sate di pinggir jalan Bung Karno. Tapi kemudian presiden demi presiden memimpin negara untuk bagaimana mengelola kekayaan agar negaranya adil, makmur, sejahtera. Tapi ada akibatnya. Alam menjadi rusak karena dieksploitasi habis-habisan demi kesejahteraan. Apakah Indonesia akan menjadi cerita seperti teman saya tadi yang mengorbankan hidupnya, kesehatannya demi untuk mengejar kemakmuran? Untung kita disadarkan. Sebelum alam kita rusak, kita sadar untuk melakukan perbaikan. Apa yang digagas oleh Kemenko PMK yang bukan hanya ingin membangun jiwa bangsa Indonesia, tapi juga ingin melestarikan alam adalah tindakan yang harusnya kita lakukan. Nabi Konghucu berkata, yang berlebihan tidak cukup, yang kekurangan tidak cukup, yang pas di tengah, Chungyung, jalan tengah, itulah yang harus kita lakukan. Ketika membangun, kita harus ingat bahwa membangun bukan untuk hari ini, tapi untuk generasi mendatang. Maka jangan sampai dieksploitasi habis-habisan, tidak ada sisa apalagi rusak. Merevisi, mengkoreksi itu sangat mahal dan belum tentu akan pulih. Maka kesadaran kita harus dibangunkan. Bicara agama, para Tojin adalah ketua-ketua makin di tempat. Jangan hanya bicara soal Tuhan bersembahyang, tapi bicaralah juga Tien Tirun, keselarasan antara Tuhan, bumi, alam semesta dengan manusia. Jika keseimbangan itu terganggu, maka apa yang kita upayakan kembali ke titik nol, seperti sahabat saya yang miskin jadi kaya akhirnya habis karena kerusakan dalam kesehatannya, tubuhnya. Demikian juga dengan bangsa, bisa terjadi seperti itu. Maka terima kasih sekali Pak Menko, kita diajak untuk ikut peduli terhadap lingkungan, karena sebenarnya kita cinta lingkungan itu keliru istilahnya. Karena lingkungan rusak juga nggak apa-apa, bumi akan tetap ada, yang mati manusianya. Jadi sebenarnya ketika kita cinta lingkungan, arti sebenarnya adalah cinta pada kehidupan kita sendiri. Lingkungan hanya sebagai embel-embel. Kalau lingkungan rusak, tetap ada bumi, tapi manusia ini mungkin yang akan musnah. Jadi ketika kita melakukan bakti sosial, memperbaiki lingkungan hidup kita, sebenarnya kita sedang berinvestasi untuk diri kita sekarang dan terlebih untuk generasi mendatang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Jangan karena kita ngenger, kerja kerasnya berlebihan, kesehatan dilupakan. Jangan karena kita ingin membangun alam tanah air dieksploitasi habis-habisan, akhirnya kesejahteraan yang kita peroleh semu dan hanya berjangka waktu pendek, karena selanjutnya yang disisakan adalah kerusakan yang mungkin akan sulit dan tidak bisa dipulihkan. Terima kasih dan selamat untuk kita semua. Santai, salam sehat untuk kita. Terima kasih.